Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun adabul khadim, bab tentang adab seorang pembantu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad bin Isa qal haddatsana Abdullah bin Wahab qal akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi qal sami'tu Yazid bin Abdullah ibn Qusayd qal arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwara fasarafahu fa'anzara bisarf faraja'a ilaih fajaladahu jaldan waji'a wa qal idhhab fakhudhil ladhi li wala tasrifhu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair dari ayahnya, ia berkata aku mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayd berkata, Abdullah bin Umar mengutus budaknya dengan membawa emas atau perak, lalu ia pun menukarnya tapi menunda penukarannya. Kemudian ia pun kembali kepadanya, kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun mencambuknya dengan cambukan yang keras, yang menyakitkan. Dan ia berkata, pergi, ambil yang milikku dan jangan engkau tukar. Nah ini hadisnya Bapak. Di sini Yazid bin Abdullah bin Qusayd menceritakan Abdullah bin Umar mengutus budaknya membawa emas atau perak, lalu ditukar. Jadi dia nyuruh budaknya untuk menukar emas dengan emas itu, atau emas dengan perak. Dia pun akhirnya menukar itu, tapi dengan menunda, tidak langsung ya dan biadin, tidak langsung tunai. Misalkan ini emasnya ya udah, nanti diambil dulu emasnya di luar, atau ini peraknya, oh nanti peraknya ambil di luar. Tidak iya dan biadin, tidak tunai, tidak dalam satu waktu. Abdullah bin Umar nyuruh dia nukar segera, tapi dia malah ada tenggang waktu. Nah maka setelah dia menukar tapi ada menunda penukaran emas atau perak tadi, kemudian dia pun kembali kepada Abdullah bin Umar. Nah setelah sampai di hadapan Abdullah bin Umar mendengar kasus dia, mendengar cerita dia, lalu Abdullah bin Umar pun langsung mencambuk budaknya ini dengan cambukan yang menyakitkan. Kenapa? Kemudian Abdullah bin Umar berkata, pergilah kamu, ambil lagi emas atau perak milikku dan jangan engkau tukar. Maksudnya jangan engkau tukar dengan apa? Dengan tunda, hendaknya tunai. Pertanyaannya kenapa? Riba, ya. Karena kita sudah bahas emas perak atau dengan emas, silakan ditukar tapi harus ya dan biadin, harus tunai. Tidak boleh ada tenggang waktu, tidak boleh ini saya tukar emas 5 gram 1 gram dengan 1 gram nih. Oh iya saya ambil dulu di gudang, dia udah ngambil, baru ngambil. Nah ini namanya riba, ya. Riba apa? Nasi'ah, dan itu dosa besar. Nah itu makanya Abdullah bin Umar mukul mencambuk budaknya dengan cambukan yang menyakitkan, karena itu riba, dosa besar, bukan dosa kecil. Nah dari hadis ini, hadis yang mauquf ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya menukar barang ribawi tidak tunai itu adalah riba. Menukar barang ribawi, barang yang berlaku hukum riba, emas, perak, garam, gandum, dan sudah kita bahas ya itu ya. Itu semua kalau ditukar
tidak tunai, ada tenggang waktu, itu riba nasi'ah ya. Makanya Abdullah bin Umar mukul budak tadi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya memukul budak untuk mendidik ya. Mendidik karena kesalahannya ya. Contohnya di sini Abdullah bin Umar, dia mukul budaknya kan ya, karena apa? Punya salah nggak? Ya salah, maka memukul budak kalau budaknya punya salah nggak apa-apa, yang penting jangan bagian wajah ya. Kalau udah bagian wajah ya itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau mukulnya selain wajah nggak apa-apa, supaya si budak ini tahu bahwa dirinya salah dan tidak mengulangi salahnya. Apalagi kesalahannya ini kesalahan yang berat, karena riba ini bukan kesalahan yang ringan Bapak, kesalahan yang berat. Makanya Abdullah bin Umar memukul budak tersebut dengan pukulan yang menyakitkan dia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.